Daily Podcast, karena kami berbicara sesuai tarif. Let's go. Kalian kalau di tempat wisata suka ngapain biasanya? Pasti kalau aku ya, aku foto-foto, terus cobain wahananya. Habis itu ya pasti kuliner jajan. Kalau aku sih tergantung dari si wisatanya itu sendiri. Biasanya kan kadang ada juga ya wisata yang spot fotonya mungkin kurang menarik, dan kita nggak tertarik untuk foto di situ gitu. Dan kalaupun misalkan ya balik lagi kembali lagi ke wisata gitu. Kalau misalkan memang semuanya di sisi itu menarik, pasti kita cobain semua ya, dari mulai wahananya, kulinernya, foto-fotonya, apalagi udah pasti. Dan kalau sekarang sih rata-rata wisata sekarang tuh banyaknya ke foto ya, karena sekarang rata-rata wisata itu kalau kita ke tempat wisata, kalau di luar negeri kan kita wisata yang difoto itu objek wisatanya. Kalau di sini sekarang justru enggak, malah kita yang difotonya gitu. Ngerti nggak sih? Jadi cuma berarti apakah itu karakter orang-orang Indonesia yang suka kalau datang ke tempat wisata tuh memang foto gitu? Iya, itu nomor Keindahan satu alam. sih kayaknya. Iya. Dim ya, kita banyak ngomong ya. Terus dan biasanya kalian udah cuma foto aja gitu? Apa kayak gitu? Apa nggak ada? Ini kan pemandangan bagus nih, kayak di Iya. Cicalengka Dreamland ini bagus banget. Iya. Paling Dan kalaupun misalkan selain foto ya apalagi, karena kalaupun sekeren-kerennya itu wisata, sebagus-bagus apapun itu pemandangan, ya yang kita bisa lakuin selain menangkap dengan memori kita, asik. Ya kita pasti foto-foto untuk mengabadikan momen itu gitu. Iya sih. Dan biasanya langsung diupload ya di media sosial ya. Pasti itu, karena kan biar orang-orang tahu ya kita tuh jalan-jalan gitu poinnya. Enggak sih? Ya apaan sih kakek emang Tempat wisata kalau yang kita tuh nggak kerja terus tempat gitu. wisata yang kalian suka tuh kayak liburan. gimana emang? Kan foto-foto nih. Iya. Kalau aku sih cenderung lebih kayak nggak terlalu banyak foto-foto, tapi kayak udah cukup duduk gitu dan melakukan sesuatu hal yang membosankan, duduk kayak ngelihat pemandangan, itu menurut aku udah kayak Wisata. iya udah kayak enak banget Iya gitu iya. daripada Cowok kali ya, kalau yang beda mungkin ya. Beda dong. Oke. Karena entah ya, mungkin udah jadi habit kita semua juga. Mungkin kayaknya kalau kemana-mana nggak foto tuh nggak afdol ya. Jangankan ke tempat wisata, kita cuman sekedar ke kafe aja, ke resto aja udah pasti aja itu. foto. Entah yang difoto makanannya, tempatnya, pasti foto gitu. Kayaknya kalau misalkan cuman duduk ya melakukan hal-hal yang membosankan, enggak sih. Udah aja di rumah juga bisa ya. Ya di rumah juga bisa sih, mungkin bedanya ngelihat view ya. Apalagi kalau di Cicalengka Dreamland ini ya, di sini menurut aku, tapi bisa juga di sini kalau Cicalengka Dreamland tuh cocok untuk semua kalangan mungkin ya. Jadi bisa ada yang mau melakukan hal membosankan gitu ya, contohnya sambil duduk di teras ini kan cuman sambil liatin view yang 360 derajat bukit juga oke. Mau foto-foto, spot fotonya banyak, ya mau wahana juga ada, mau kuliner juga ada. Jadi ini cocok banget buat semua kalangan. Berbeda kalangan kan beda-beda tujuannya ya ke tempat wisata, dan ini cocok banget karena bisa ngapain aja di sini gitu. Iya sih ya, karena ini tempatnya emang apa ya, bersih juga ya, Ya bersih juga gitu. Terus apa namanya, yang paling aku suka sih, nah ini kayak di Cicalengka Dreamland di Cicalengka Dreamland aku lebih nggak cenderung nggak tertarik dengan wahananya, tapi aku nggak tahu kayak diem aja gitu, kayak Iya. suka gitu. karena dari view-nya juga bagus ya, maksudnya Iya. kalau Jadi kita bisa diem kita pun nikmatin gitu. Iya benar. Gitu. Terus suka ada fenomena juga, bukan fenomena sih, ini kayak memang fakta juga. Makan di tempat wisata itu mahal. ya. Gimana tuh responnya tuh? Oke, kalau apa tadi? Kalau untuk sesekali ya, Kan di tempat wisata, jadi cenderung orang-orang pada bawa makanan gitu. Iya. Tapi sih menurut aku kalau udah ke tempat wisata ya, sesuatu hal yang wajar kalau misalkan apa ya, aku. Oh iya. Jadi cabut aja kan. memorinya penuh itu.
Bunyi ya, ngeganggu suara. Nggak apa-apa. Panas banget. Lanjut ya. Ini biar bisa jadi behind the scene. Oke. Masih 5 menit santai aja di Kobuser aja 1 jam. Podcast. Iya. Nah, bawa kresek Indomaret, bawa kresek Alfamart ke tempat wisata. Aku sih mikirnya kayak gini, kalau misalnya memang di tempat wisata kayak mahal, tapi menurut aku itu apa ya, bukannya mahal, kayak ngebantu gitu. Iya benar-benar Bener nggak sepakat sih? sepakat karena kenapa orang buka tempat tenan atau jualan di tempat wisata kan karena mungkin ya memang di situ pasarnya gitu ya dan Iya. dan rata-rata kan kayak misalkan nih di Cicalengka Dreamland wisatanya ada di atas bukit lah ya bisa dibilang gitu dan rata-rata yang penjual di sini pun warga-warga sekitar masyarakat lokal gitu kan UMKM jadi dengan effortnya mereka yang harus jualan di gunung gitu kan bahan bakunya jauh dari kota menurut aku sih kalau harganya memang lebih mahal sedikit dibandingkan biasanya normal thing sih maksudnya worth it aja gitu kan apalagi yang jualan di sini balik lagi tuh masyarakat sekitar lokal yang mungkin dengan adanya wisata ini dengan kita membeli produk mereka gitu ya daripada sekarang kita jajan di Indomaret di Alfamart yang udah pasti itu tuh ya mereka punya pasarnya sendiri gitu kan kalau misalkan jualan di sini beda belum lagi effort mereka dari bawah ke atas bawa bahan baku operasional semuanya kan jadi rasanya wajar banget kalau misalkan di tempat wisata memang harganya lebih sedikit mahal dari tempat non wisata gitu. Iya, dan poinnya itu untuk ngebantu juga ya. Iya benar. Kita mikirnya memang apa ya melestarikan UMKM daerah juga. Iya gitu. benar. Gitu. Emang sih apa ya Bandung kabupatennya khususnya ya. Tapi di Kabupaten Bandung ini nggak ada ini ya nggak ada apa air gitu. Ada ya wisata maksudnya yang air gitu. Air wisata banyak Banyak sih ya? banyak kayak curug gitu kan contohnya. Iya iya. Ya di bawah Cicalengka Dreamland juga kebetulan kan ada curug tuh namanya Curug Cinulang itu juga air dan kayaknya Bandung salah satu kota yang wisatanya lengkap ya apa aja ada gitu mau apa coba gunung banyak kebun teh danau air wisata modern industrial semua kayaknya kalau Bandung bisa dibilang lengkap ya karena kemarin juga pas acara gathering wisatawan nggak gathering wisata sejabar itu kita ketemu banyak orang ngobrol-ngobrol dan memang yang dari Jakarta itu banyak banget wisata tuh minatnya ya ke Bandung. Oh iya kemarin Iya. ada gitu. Iya kemarin ada Ini mana? Ini kayak kita kepanasan gitu kan. Aduh lucu deh. Lanjut gimana? Aku nggak bisa mengarahkan pembicaraan. Iya. Ini kok aneh ya cuacanya ya. Tadi udah mendukung kok ya Allah. Kok sekarang jadi kayak gini? Kita masih berapa menit sih? Belum lama lah ini. Tuh. Oke, di tempat wisata biasanya ngapain aja? Tadi foto-foto. Biasanya sama siapa ke tempat wisatanya? Ya kan kalau foto-foto nih Iya. biasanya sama siapa aja? Kalau ke tempat wisata kan udah pasti nih kita pasti lihat dulu nih dari segi sosial medianya kita lihat dulu kira-kira spot fotonya gimana, tempat wisatanya gimana dan itu akan menentukan kita mau ke tempat wisata itu ngajak siapa. Karena kalau Siapa? misalkan kira-kira spot fotonya wah ini mah ala-ala estetik gak bisa nih kalau bocil suruh motoin atau orang tua suruh fotoin berarti harus ngajaknya teman gitu. Beda lagi kalau misalkan tempat wahananya oh ini mah wahananya family gitu kan ya berarti kita harus ajak keluarga untuk anak-anaknya ada gitu sih. Karena nggak mungkin kan kita kayak Sesuai misalkan aja. main ke Iya. tempat spot foto yang industrial yang estetik kayak gitu terus tiba-tiba ngajak orang tua dan anak-anak kan nggak cocok juga gitu. Tapi kalau misalkan kayak gitu berarti ngajaknya temen atau pasangan. Nah, beda lagi kalau kayak ke Cicalengka Dreamland kan family ya bisa dibilang family oke, milenial oke, jadi ngajak temen oke, ngajak keluarga juga oke sih menurut aku. Iya. Kita ngeliat di Instagramnya Teh Karin kayaknya sendiri terus apa di tempat wisata. Maksudnya apa ya? Apa memang nggak mau ngajakin keluarga gitu atau memang ada sesuatu? Kebetulan atau kalau orang di yang foto Instagram ini? itu pencitraan emang isinya diri sendiri doang gitu. Asik, jelas banget. Prik anjir. Prik. Ada apa gimana nih kode? Ayo tes Sani ngomong. Teh Sani lebih apa? Kalau ke tempat wisata lebih
lebih suka sama keluarga atau sama yang di profil WhatsApp teh kan? Aduh. Ya itu mah tergantung sih ya, kayak kan kalau tempat wisatanya yang family, buat family gitu kan diajak keluarga. Keluarga. Kalau buat apa ya, Buat apa? lebih ke kayak sama pasangan, Iya. sama pasangan, jadi itu disesuaikan lah gitu. Ampun. Asik ya kalau ke tempat-tempat kayak gini ya, ke apa sih, ke alam-alam gini gitu. Kalian udah diem aja gitu, tapi kan bukan sebuah jurnalis gitu yang memang harus bertanya gitu ya. Bingung bang, Apa dong, bahas apa dong? apa ya? Kenapa kita bahas tentang wisata? Apa kemana jurusan pembicaraan? Ayo masih ngerekam. Daily Podcast, karena kami berbicara sesuai tarif. Let's go. Ada plus minusnya sih kalau misalkan ke tempat wisata yang ada di atas pegunungan kayak gini. Yang pertama akses jalan. Oh iya ya. Ya sih, kayaknya itu menjadi salah satu problematika anjay tempat wisata gitu. Karena kan kadang orang nggak mau ke tempat wisata juga karena effortnya itu loh yang harus jauh banget gitu kan, apalagi dengan jalannya naik kayak gini. Tapi padahal kalau misalkan udah sampai gitu ya, dengan ngelihat view-nya kayak gitu, harusnya kan worth it gitu ya. Nggak usah Nah gitu. itu dia, kadang-kadang anak-anak entah nggak tahu sih, pernah nggak sih ngerasa bahwa ada satu wisata yang apa awalnya viral gitu, tapi lama-lama nggak viral karena Wah, aku panas. pernah nggak sih ada wisata yang awalnya viral gitu, terus ternyata lama-lama nggak viral lagi? Apakah karena bosen, dan ternyata banyak juga yang bilang bahwa akses ke sana tuh males gitu Ya, anak-anak? pasti ada sih, ada. Dan menurut aku kalau misalkan tempat wisata tuh jarang ya, bisa dibilang jarang ada tempat wisata yang kita tuh mau melakukan ke sana tuh repeat order gitu. Iya. Jarang kan, jarang Iya. banget, jarang banget. Kenapa ya? Karena mungkin ngapain? Karena udah pernah posting di Instagram juga. Iya. Kita udah dapet udah dapat pengalamannya dari sini gitu. Kecuali si wisata itu sendiri tuh terus inovasi gitu. Kayak misalkan 3 bulan sekali ada apa, dan yang bikin orang tuh mau lagi ke situ, mau lagi ke situ, mau lagi ke situ. Kalau event kan berarti itu cuma pertama kali kan, maksudnya viralnya itu cuma momennya. Nah, untuk berkelanjutan nih, contoh Yeah. di Cicalengka Dreamland misalnya nih, gitu. Kalau misalnya ada sesuatu kegiatan yang memang itu rutinitas di Cicalengka Dreamland, itu kemungkinan bakalan banyak yang ini nggak sih? Contohnya misalnya karnaval misalnya, atau ada misalnya di jam 12 di Cicalengka Dreamland tuh ada festival budaya. Tapi pernah main ke tempat wisata yang ada di Gatot Subroto nggak sih, yang indoor itu? Aku nggak akan sebutin. Gatot Subroto, Kota Nggak. Bandung gitu, Antepani deket. Ah iya. Ya, mall itu. Oh mall, Yang mall itu, iya, oke, yang ada tahu. King Kong gitu di Iya, atasnya. iya. Tahu kan? Iya tahu. Nah, pernah nggak sih masuk situ? Nggak. Belum pernah. Belum. Nah, jadi di situ tuh kenapa repeat ordernya kencang, karena di jam-jam tertentu itu selalu ada parade. Gitu. Jadi misalnya di jam 12 di jam 12 ada show di panggung, di jam 3 itu ada parade. Nah, ini secara nggak langsung orang-orang yang datang dari pagi itu akan nunggu momen di jam 3 gitu. Ngerti nggak sih? Paham Ya? paham. Jadi ada misalnya di jam 3 di tempat ini selalu ada parade nih. Parade yang itu secara gratis orang bakalan bisa nonton. lihat. Karena memang paradenya di area Areanya itu itu ya. kan gitu, yang nggak berbayar. Nah, orang-orang tuh pada nunggu momen itu kan salah satu menjadi wisatawan yang datang pagi mau nunggu Iya, rela benar. sore gitu kan, dan menghabiskan uangnya. Nah, Iya, dan mau nggak mau itu spending money-nya iya, gede kenceng sih, banget benar. kan gitu. Nah, kadang-kadang banyak wisata yang ditemuin kayak gitu. Nah, kalau misalnya wisata alam itu kan wisata indoor, Iya. ya kan, indoor. Atau mungkin ada namanya yang itu yang di Instagram itu loh, yang kastil itu, Cesani Oke. bikin, tahu kan?
yang kontennya bagus tuh. Nah, iya itu tahu. juga ternyata ada karnaval. Oh iya benar. Iya aku benar. lihat itu. Nah untuk wisata alam ini cocoknya apa sih sebenarnya? Karena sorry ya, aku sini kadang-kadang ya cuma diem gitu. Gitu. Kira-kira apa sih yang bisa ngebuat orang repeat? Oke lah, apa sih aksesnya memang agak rumit tapi akan terbayarkan Ya, ketika ya. wisatawan Nggak tuh udah datang ke sana gitu ngelihat sesuatu hal apa gitu. Kalau wisata alam kayak gini sebenarnya emang agak ini ya. Iya, Tapi menurutku kalau misalkan contoh ya di sini kan juga yang aku tahu di Cicalengka Drumna ini area campingnya bagus ya. Kita bisa camping di sini tuh kalau misalkan kalian tahu kayak di sini tuh ada sunrise. Sunrise-nya bagus, sunset-nya bagus. Maksudnya kalau misalkan hal-hal yang seperti itu menurut aku orang-orang nggak akan bosan ya. Iya, jadi Itu value juga. iya dan beda cerita kalau misalkan cuma manfaatin wahana spot foto kayak gitu tadi udah dijamin orang nggak akan repeat order karena ngapain mereka udah dapat Iya, itu pengalamannya gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak kalau keindahan alam mungkin ya dengan adanya sunset, sunrise kayak healing ya. Iya. Namanya healing bisa aja sih gitu. Karena kalau misalkan menurut aku kalau di tempat alam kayak gini terus kita harus ngadain karnaval kayak gitu-gitu nggak mungkin ya. nggak mungkin sih, kurang cocok. Itu beda ya. Beda Beda ya. segmentasi karena kan orang-orang yang datang ke tempat wisata itu yang ada karnavalnya itu terus kan dengan yang ada di tempat yang ada kastil-kastilnya gitu udah beda aja dari segi wahana, bentuk wahana, si potret wahananya juga udah beda banget kan. Berarti kalau misalnya wisata alam yang dijualnya itu ya sunrise, Ya. sunset. Tapi kan itu harus ada effort juga, harus camping kah gitu. Ya Anak-anak muda sekarang malas nggak sih kalau kayak gini? iya sih, sekarang tuh Males kan? rata-rata kayak daripada camping gitu kayak mending staycation aja gak sih? Iya bener kan? Iya, terus staycation di hotel yang tinggi, mereka udah bisa ngeliat view city light juga kan, dan gak perlu effort, mereka tinggal naik lift. Tapi beda sih, karena banyak juga orang-orang yang memang mereka itu sukanya alam ya, Iya. beda. Mereka akan effortnya lebih tinggi. Jadi balik lagi segmentasinya sebenarnya ada plus minusnya sih kalau misalkan kayak camping bisa ngejar sunset or sunrise-nya karena buat orang-orang yang mager, udah pasti mereka pilih staycation di gedung-gedung tinggi misalkan. Tapi kalau buat orang-orang yang sukanya naik gunung kayak gitu-gitu ya mereka mending pilih naik gunung sekalian. Kenapa harus camping di tempat wisata? Iya nggak sih? Iya bener. Berarti PR lah ya. Iya PR banget PR sih. banget ya. Sumpah pengen ke air ini mah. Iya deh. Iya deh, iya deh. Jadi apa ya? Kayaknya apapun pertanyaannya blunder-blunder lagi ya. Iya, blunder lagi. Teman di rumah belum pada tahu siapa kita sesungguhnya. Aduh. Daily Podcast, karena kami berbicara sesuai tarif. Let's go. Cicalengka Dreamland ini posisinya ada di Cicalengka, Tanjung Wangi. Kalau misalkan patokannya teman-teman kalau pada mau main ke sini itu ada di dekat Curug Cinulang ya, mungkin yang udah terkenal. Pokoknya dari Curug Cinulang tinggal ikutin aja jalan lurus nanti langsung ada portalnya Cicalengka Dreamland. Iya. Dan wajib coba ya. Ini Wajib banyak banget coba. yang masih belum tahu. Benar, gimana Kabupaten benar. Bandung. Dan kata kita di sini punya kafe yang benar-benar ada di atas. Kalau misalkan di Cicalengka Dream ini kawasan bukit pegunungan, kita punya kafe yang di situ tuh bukitnya kok kita. Oke. Cicalengka Dreamland punya kafe di tempat di bukit tertinggi yang ada di Cicalengka. Iya. Jadi Cicalengka ini kan banyak bukit Teletubbies Iya. nih. Nah bukit Teletubbies yang paling tingginya kita punya kafe di situ. Iya, iya. Kita Itu lagi. apa? Bisa ya. Kayaknya tuh. Terus saya kayak udah mendarah daging gue punya Cicalengka Dreamland. Iya, itu bagus ya tempat kopi ya. Ya itu bagus. Ya, nah, Dan itu kemarin sempat viral sih katanya karena disebut kafe di atas awan. Oh, kafe di Iya, atas awan. karena kalau misalkan kayak sore udah mulai kabut datang, awan udah turun tuh itu benar-benar kayak kafe di atas awan karena posisinya benar-benar di ketinggian paling ketinggian di Cicalengka banget Iya, iya, iya. gitu. Kopi Keren ya, sih. tempat kopi ya itu Iya, ya, tempat mantap kopi. banget ya. Coffee Mountain namanya. Namanya aja udah Coffee Mountain ya.
Iya, oke. Teh Sani baru pertama kali. Gimana Teh Sani Cicalengka Dreamland? Kalau menurut aku ya, ya lebih ke alam sih. Iya, Bisa alam, alam. bisa, maksudnya bisa dinikmati tanpa harus Memiliki gitu. ya itu mah siapa ya. Jadi di sini tuh apa ya? Tapi ya, Banget Kang, sumpah. Baru pertama kali lagi Bisanya mau penutupan nih. Dan ini bakalan diupload di YouTube Ih, perdana. janganlah. Asli beneran serius ini, emang nggak bohong. cut. Karena kita perlu ternyata ngebacot kayak gini tuh perlu banget. Apa ya? Pertama kali deh Teh, kan ini pertama kali nih. Terus ngeliat Cicalengka Dreamland, gimana sih? Kalau aku sih kesannya langsung suka karena ya enak juga gitu dengan apa suasananya yang ijo-ijo gitu, adem lah gitu. Jadi Bilang sukaannya tuh kayak ketidaksukaan gitu ya, kayak ada enggak beneran, keraguan-keraguan cuma gitu. bingung aja ngomongnya Oh, gitu. Apa ya? Karir aja deh. Karir kita. Kang, aku paling nggak bisa sumpah ngebaca juga. Tapi izin ya, ini mau diupload di YouTube ya, serius. enggak ya, Nggak enggak di-cut ya, lah, enggak masa ya. nggak akan ada yang nonton kayak gini. Mau apa pasti jelas. ada yang nonton, pasti ini wajib. Hah? Iya, apa adanya. Kamu nggak usah banyak ngomong ya, turun ya, ikut ngobrol ya. Ah, ada cowoknya. Apa? Gimana nih? Ya. Nah, gitu. Ini mantep Kang Gilang, beneran serius ini ya, wajib diupload. Wajib. Tuh 24 kita akan Dah. salah satu deh. Oh my god, this is so hot. Ya. Enggak jadi, enggak gitu. Udah cuma gitu aja. Iya, kalau aku kesan Rekomendasi pertamanya, lah ya. Iya, rekomendasi lah. Rekomendasi banget. Soalnya kan di sini juga banyak buat tempat foto, terus buat ngenikmatin doang gitu dengan duduk-duduk kayak gini santai kan, dengan view pegunungan. Oke deh. Oke, Karena keadaan udah panas nih. Makasih Iya, banyak. udah panas. Intinya kita nggak tahu inti dari permasalahan dari pembicaraan kita. Kita ini apa nggak Nggak tahu jelas ya, banget tidak ya, tahu. No. Yang pasti ini bakalan berlanjut ya, Teh Karin, Teh Sani. Kita ngobrol kayak gini dengan tema yang berbeda gitu. Thank you banget yang udah menyaksikan. Gak jelas banget. Gak jelas. Udah. Dadah. Subrek dong, subrek. Oh iya, jangan lupa like, comment, Comment and and subscribe. Ih, gak jelas banget. Apa nama YouTube-nya? Ini aku kayaknya udah kayak official. Jangan lupa ya guys untuk mendukung Cicalengka Dreamland, di like, comment, and subscribe YouTube Cicalengka Dreamland Official. See you. Daily Podcast, karena kami berbicara sesuai tarif. Let's go.